Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para murid, para santri dan pemirsa, tadi membuat video ada trouble sedikit. Ini sudah dibenahi, sudah mulai jalan lagi. Pada video kali ini guru membuat judul ya, dalam judul di videonya, benteng negara yang sudah rusak. Tapi dalam metode di tulisan disebut benteng Pancasila. Apa guru yang dimaksud benteng Pancasila yang sudah rusak ini? Maka guru selalu mengingatkan, mengajarkan, mempersiapkan untuk hari esok, dan hari besok terus. Mempersiapkan keluarga kita agar mendapatkan keselamatan ya, terutama keluarga tentang ekonomi. Karena apa? Guru selalu melihat dalam keadaan ke depan, masa depan, keadaan berbangsa dan bernegara ini sudah sangat tidak efektif ya. Maka dari sini guru memberi pemahaman untuk melihat peradaban ke depan, terutama dalam berbangsa dan bernegara ya. Guru memberi judul Benteng Pancasila. Dalam suatu negara, terutama negara kita Indonesia ya, ini di bernegara. Ini ada yang disebut ulama dan umaro. Sejak mulainya kemerdekaan, orang-orang yang disebut ya, cuman disebut lah, dia bukan ulama ya, dan juga yang disebut juga umaro ya, pemimpin-pemimpin. Itu mulai ya, sejak tahun 1945 itu semuanya bermain. Jadi bahasa politik yang dampak dari perilaku, kemarin sudah diajarkan guru bahwa manusia itu akan mengenai namanya hukum karma. Belum lagi nanti diajarkan, dibuka file guru ya, dalam sejarah beliau Mbahmu Subakir. Di situ dalam pemahaman ada sabdanya Syekh Subakir dari pemimpin atau umara yang memimpin negara Indonesia. Ada pantangan yang dilanggar. Diterangkan lagi dari kaset-kaset guru yang lain, ada satu sistem atau kepercayaan kutukan. Nah ini sudah padat, sudah mengenai. Nah ini tidak lama ini sudah mulai muncul ya. Maka keadaan di negara kita ya, politik akal-akalan, korupsi, manipulasi, mau masuk pegawai negeri harus bayar, mau begini, mau begitu, mau dagang begini dipajak, mau makan dilabeli halal, mau begini terus. Ini bermain otaknya. Ya karena otak di negara kita ini sudah terkutuk. Sudah 1400 tahun, sehingga otaknya ini apapun yang dilakukan pasti rusak. Nah ini sudah numpuk, akumulasi ini numpuk. Sehingga apa yang terjadi? Apa yang dilakukan pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin rakyat, itu terbentuk di rakyat kita. Maka kalau kita paham, di kalangan bawah ya, mulai di pasar, di perdagangan, ini asalnya dari susah semua, bukan hanya rakyat loh. Semua pemimpin-pemimpin juga rusak. Nah ini yang mendekati tahun-tahun ke depan ini, otak di masyarakat ini rusak. Makanya perilaku di masyarakat, mulai pencurian, penipuan, terus ini, ya karena ada sistem yang rusak. Nah menjelang nanti Pilpres ke depan, karena suatu negara ini miliknya umat atau miliknya rakyat, ada naluri yang kuat untuk menuntut pemimpinnya, karena naluri manusia itu tahu kalau pemimpinnya itu kerusakan yang disebut khilafah, meskipun itu menurut undang-undang itu salah, bahwa apa? Bahwa roh yang ada di negara ini sudah tidak mau dipimpin dari pimpinannya ini. Itu nanti masalah loh ya. Nah dari memahami ini guru berpesan kepada semua para murid dan santrinya ya. Maka guru menyarankan kalau ada apapun atas nama agama, kegiatan agama, guru berpesan ya, jangan ikut-ikutan. Sudah mengatasnamakan berkah apapun jangan ikut-ikutan. Dua, nanti atas nama politik, partai, kampanye apapun, nasihat guru jangan ikut-ikutan. Karena apa? Orang-orang yang kemarin bermain-bermain, yang mengatasnamakan agama, yang katanya mengaku-ngaku ulama, yang mengatakan pemimpin-pemimpin negara, bupati, presiden, apapun, menteri, ini dia akan mendapat siksa.
itu susah hidupnya dan keluarganya pun dalam kesusahan. Lah rakyat sendiri ini ke depan akan nuntut kepada pemimpin-pemimpinnya ini. Ini akan terjadi hal yang sangat buruk ini. Solusinya bagaimana guru? Kembalilah pada diri kita masing-masing. Jangan masuk ke ranah-ranah agama seperti itu. Jangan masuk ke ranah politik dan partai. Konsentrasi kepada keluarga masing-masing. Carilah nafkah, carilah uang untuk keperluan hidup. Bekerja yang baik. Cuman itu, apa yang diajarkan guru untuk memproteksi keluarga. Semoga kita terselamatkan. Barangkali di suatu negara nanti ada ya, pemimpin ini nanti dimungsuhi rakyatnya. Jangan membela. Karena apa? Mereka itu menerima azab dari Tuhan. Karena cara berpikirnya, perilakunya kemarin menipu rakyatnya. Memang sebagai manusia seharusnya memang kita peduli dengan pemimpin. Tapi tidak bisa ya. Ini nasihat murid ya. Guru, aku selaku guru menasihatkan kepada kalian. Karena pemimpin-pemimpin kita kemarin itu bermain di sini akal-akalan. Sekarang mau menerima azabnya dari siklus karma. Makanya kalau ada pemimpin dihujat, pemimpin mau didemo rakyatnya, jangan sekali-sekali membela ya. Biar mereka menerima azabnya. Sama. Pemimpin yang atas nama agama sama pun akan diadili oleh umatnya sendiri kelak. Karena apa? Karena manusia dengan sendirinya kelak akan mendapat kesadaran bahwa orang-orang yang dipercaya itu khianat, bahasanya itu. Sekali lagi guru memberi gambaran ya peradaban ke depan, keadaan politik di negara kita. Bila ada satu gejolak politik apapun, meskipun bupati, menteri, presiden dimusuhi rakyatnya, kembali kepada keluarga, siapkan untuk mencari nafkah, jadi pedagang aja yang baik, jangan masuk-masuk ke ranah-ranah agama, jangan masuk ikut-ikut politik, jangan ikut-ikutan nasihat guru ya. Konsentrasi keluarga, rezeki biar berkat. Jangan sekali-kali masuk ke ranah atas nama apapun ya, terutama agama dan politik. Kenapa? Biarkan mereka yang kemarin-kemarin yang mengaku-ngaku pemimpin negara, pemimpin umat, dia tidak lama ini akan mendapat siksa dari Tuhan. Karena apa? Ya perilakunya kemarin-kemarin itu. Semoga sedikit wacana ini mempersiapkan pemikiran para murid dan santri. Jangan ikut-ikutan atas nama agama dan politik. Biarkan mereka mendapat siksa dari Tuhan, karena apapun yang ditanam dia yang akan menuainya. Semoga pemahaman ini menjadi diperhatikan untuk para murid dan santri, khususnya para pemirsa yang ingin mendapatkan keselamatan. Karena peradaban ke depan di negara kita sangatlah tidak baik karena kebodohan para pemimpin kita yang di atas. Semoga ini menjadi manfaat di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.